Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih untuk sukacita yang Kau alirkan ke dalam hati kami masing-masing. Sungguh kami tidak akan pernah ingkar kepadamu Tuhan. Sekali di dalam Engkau selamanya kami rindu terus di dalam Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga, sungguh bagi kami Yesus Kristus Tuhan lebih dari cukup. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu dengan memberikan putra tunggal-Mu bagi kami semua. Dan itulah sebabnya siang ini kami bisa bersama-sama beribadah bersukacita di hadirat-Mu. Bapa yang baik, saatnya kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Perlengkapilah kami semua tanpa terkecuali. Setiap pribadi di ruangan ini dikunjungi oleh Allah Roh Kudus secara pribadi. Hati dan pikiran kami disentuh oleh firman-Mu. Jamalah kami, anugerahkanlah kepada kami pencerahan pikiran sehingga kami bisa mengerti kebenaran-Mu. Lebih dari itu, anugerahkan kepada kami kekuatan untuk melakukan kebenaran firman yang kami mau pelajari bersama-sama. Tolonglah hamba-Mu ini, tolonglah kami semua Tuhan, karena kami perlu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, selamat siang buat kita semua. Siang hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar bagian firman Tuhan yang sangat terkenal, yang kita lazim terbiasa mendengarnya. Namun sekali lagi Bapak Ibu, seringkali ayat-ayat yang terkenal, cerita-cerita yang terkenal, karena kita menganggap kita sudah memaknai atau memahami, lalu kemudian kadang-kadang kita lewatkan begitu saja. Nah, siang ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat terkenal, namun kita coba mau zoom, kita coba mau dekati dari angle yang berbeda ya, dari sudut pandang yang agak berbeda. Kita buka Alkitab kita, Lukas pasal yang ke-15, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Tentang perumpamaan anak yang hilang. Kita mau belajar bagian itu bersama-sama Bapak Ibu. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Oleh karena ayatnya panjang, saya akan membaca dengan cepat. Bapak Ibu menyimak pembacaan ini dan memperhatikan konteksnya dengan baik. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham. Dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya.
Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Yang diberkati adalah mereka yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Bapak Ibu, siang ini kita mau belajar tentang perumpamaan ini. Ini perumpamaan yang sangat penting Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah sebabnya beberapa orang berkata ini perumpamaan anak yang hilang adalah Injil di dalam Injil. Karena demikian penting. Nah coba perhatikan Bapak Ibu ayat 1, 2, dan 3. Firman Tuhan berkata demikian, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat yang ketiga, lalu Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan dirham yang hilang, perumpamaan domba yang hilang, dimulai oleh karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat iri, kecewa, bersungut-sungut melihat Tuhan Yesus duduk di antara orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Itu salah satu musuh yang paling dibenci orang Israel pada waktu itu. Kenapa? Mereka adalah orang Ibrani, para pemungut cukai. Mereka orang Israel. Tetapi karena mereka kemudian menjadi penagih pajak bagi orang Israel untuk disetorkan kepada kekaisaran Romawi pada waktu itu. Jadi para pemungut cukai dianggap pengkhianat bangsa. Dianggap penjilat bagi para penjajah. Itu sebabnya pemungut cukai sangat dibenci. Orang-orang berdosa, perempuan sundal dibenci oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dan Tuhan Yesus duduk di tengah-tengah orang-orang ini Bapak Ibu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perhatikanlah ini baik-baik. Tuhan Yesus itu Tuhan Allah dari Allah yang sejati. Tuhan dari Tuhan yang sejati. Dia Maha Kudus, Dia Maha Suci. Dan perhatikan, kekudusan Kristus menarik orang berdosa datang kepada Dia. Tetapi kekudusan, tanda kutip, kekudusan orang Farisi dan ahli Taurat justru menjauhkan orang berdosa dari mereka. Berbeda sekali dengan kekudusan Kristus. Bagaimana dengan kekudusan Bapak Ibu dan saya? Apakah kekudusan kita menarik orang berdosa datang kepada kita? Atau kekudusan kita justru membuat orang berdosa takut dan lari dari kita? Apakah kekudusan gereja menarik orang datang masuk ke dalam gereja? Atau kekudusan gereja mengusir orang berdosa keluar? Karena kekudusan Kristus menarik orang berdosa datang kepada Dia. Nah sementara dia duduk di antara orang berdosa, para pemungut cukai, ahli-ahli Taurat tidak suka. Mereka bersungut-sungut. Karena bersungut-sungut, Yesus ngomong tentang 3 perumpamaan untuk menyindir mereka yang bersungut-sungut. Mari kita merenungkan, kenapa perumpamaan anak yang hilang, perumpamaan yang sangat penting. Injil di dalam Injil, alasan yang pertama, perhatikan Bapak Ibu. Domba yang hilang. Dari 100 domba, yang hilang 1, kehilangan 1%.
Kemudian dirham yang hilang. Berapa dirhamnya? 10. Dari 10 dirham, satu yang hilang. Kehilangan 10%. Anak yang hilang, dua-dua terhilang. Yang bungsu dan yang sulung sama-sama terhilang. Kehilangan 100%. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kehilangan domba itu cuma 1%, dirham 10%, maka kehilangan jiwa, kehilangan manusia adalah kehilangan 100%. Itu sebabnya perumpamaan anak yang hilang adalah puncak, klimaks dari dua perumpamaan sebelumnya. Karena itulah perumpamaan anak yang hilang sangat penting. Injil di dalam Injil. Kita mau merenungkan bersama-sama, bagian ini sangat penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kemudian alasan yang kedua Bapak Ibu. Kenapa perumpamaan ini begitu penting, perumpamaan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Coba perhatikan cara Tuhan Yesus. Dia berkata begini, bukankah jika ada di antaramu punya 100 domba, hilang satu saja, engkau cari kemanapun dia ada, engkau akan cari sampai dapat. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena 100 itu utuh, penuh. Begitu juga dengan 10 itu utuh, penuh. Kekurangan satu saja, ada sesuatu yang kurang. Itu sebabnya mereka berusaha mencarinya. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau engkau kehilangan satu saja domba, yang 99 kau tinggalkan. Engkau akan cari yang satu sampai dapat. Dan kalau engkau sudah mendapatkannya, engkau akan taruh di bahumu. Lalu engkau pulang. Lalu sampai di rumah engkau bersuka cita, engkau undang teman-temanmu, mari datang berpesta bersamaku, sebab dombaku yang hilang sudah ditemukan kembali. Lalu Yesus berkata, demikian juga jika ada satu jiwa diselamatkan, seisi malaikat surga bersuka cita. Tuhan Yesus mau ngomong apa? Orang Farisi ahli Taurat, kehilangan satu domba dia cari kemanapun. Tetapi kehilangan jiwa-jiwa mereka tidak peduli. Mereka lebih cinta binatang daripada manusia. Mereka lebih dekat kepada hewani daripada manusiawi. Itulah orang Farisi Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak percaya? Baca sungguh-sungguh sejarah Bapak Ibu. Saya ingin beritahu sedikit gambaran tentang orang Farisi Bapak Ibu supaya kita bisa menangkap dengan baik. Perhatikanlah. Orang Farisi ini kalau untuk domba, untuk binatang sayangnya minta ampun. Mereka punya peraturan. Hari Sabat tidak boleh melakukan aktivitas. Dapur nggak boleh ngebul, nggak boleh masak. Karena itu hari Jumat mereka sudah masak double porsi. Supaya nanti bisa untuk hari Sabtu karena mereka dilarang bekerja menurut tafsiran mereka. Itulah sebabnya Bapak Ibu, waktu mereka di padang gurun, kalau hari Jumat mereka akan kumpulkan mana 2 kali lebih banyak dari biasa. Supaya hari Sabat mereka tidak akan mengumpulkan mana karena tidak ada mana yang turun. Jadi mereka akan makan dari mana yang kemarin Bapak Ibu yang dikasih itu. Hari Sabat mereka tidak boleh beraktivitas. Karena itu berbeda sekali pola pikir orang Farisi dengan Tuhan Yesus Kristus. Orang Farisi ahli Taurat kalau hari Sabat sementara mereka berjalan lalu kemudian ketemu dengan orang yang sedang ketimpa pohon, dia tidak akan tolong. Kenapa? Waktu dia menolong dengan mengangkat pohon yang menimpa orang tersebut, maka dia sudah bekerja. Hari Sabat nggak boleh bekerja. Jadi kalau orang Farisi ahli Taurat melihat ada orang hari Sabat ketimpa pohon, dia akan tinggalkan saja. Tapi kalau dombanya terperosok ke dalam lubang pada hari Sabat, mereka akan tolong. Padahal mengangkat domba dari lubang sama seperti mengangkat pohon, sama-sama bekerja. Tetapi kalau orang mereka akan biarkan. Tapi kalau domba mereka akan tolong. Itu sebabnya Bapak Ibu baca nanti di rumah. Lukas pasal yang ke-13, 2 pasal sebelumnya. Yesus pada hari Sabat menyembuhkan seorang yang sakit bongkok. Karena disembuhkan pada hari Sabat, kepala rumah ibadat berkata begini, ada 6 hari untuk bekerja. Pilihlah salah satu dari hari itu. Kenapa harus menyembuhkan di hari Sabat? Lalu Yesus ngomong, bukankah kalau engkau kehilangan domba, di hari Sabat dombamu terperosok, engkau akan mengangkatnya? Orang ini yang sakit bongkok jauh lebih penting daripada domba. Tapi begitulah orang Farisi. Begitulah ahli Taurat. Lebih cinta binatang daripada manusia. Mereka lebih hewani daripada manusiawi. Dan bagi mereka Bapak Ibu, orang-orang seperti Samaria, bagi mereka itu anjing. Iya. Itu sebabnya Tuhan Yesus menyindir mereka. Kalau engkau kehilangan satu domba saja engkau akan kejar. Bukankah jiwa ini jauh lebih penting, jauh lebih luar biasa daripada binatang?
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tambahkan sedikit lagi supaya kita punya wawasan yang lebih luas tentang orang Farisi Bapak Ibu. Sehingga waktu kita membaca perjanjian baru, kita mengerti kenapa pertempuran paling sengit Tuhan Yesus itu dengan Farisi dan ahli Taurat, bukan dengan setan. Dengan setan cuman waktu 40 hari dia berpuasa, tapi kebanyakan dengan Farisi dan ahli Taurat Bapak Ibu. Orang Farisi ini, mereka menafsirkan hukum Taurat dengan berkata, hari Sabat tidak boleh jalan dari kepemilikannya lebih dari 1 mil. Jadi dia punya milik, contohnya rumah. Maka di hari Sabat dia cuma boleh berjalan hanya 1 mil. Keluar jaraknya jauh dari rumahnya, radius 1 mil. Lebih dari 1 mil enggak boleh. Karena itu peraturannya tidak boleh hari Sabat pergi berjalan lebih dari 1 mil dari tempat kepemilikan. Lalu kalau hari Sabat dia pingin pergi ke rumah temannya atau saudaranya karena ada keperluan, apa yang dia lakukan? Dia bawa piring, dia bawa sendok, dia bawa gelas, dia bawa ceret, dia bawa batu bata barangkali. Lalu dia jalan dari rumahnya, dari tempat kepemilikannya, dia jalan 1 mil. Setelah 1 mil, dia taruh ceretnya. Dia taruh di situ, lalu dia bilang begini, ini ceretku, karena itu ini kepemilikanku. Kalau begitu aku boleh berjalan lagi 1 mil ke sana dari tempat kepemilikanku. Dia jalan lagi 1 mil. Setelah 1 mil, dia taruh lagi di sana piringnya. Dia berkata ini piringku, karena itu ini milikku. Jadi aku bisa berjalan 1 mil lagi ke sana dari tempat kepemilikanku. Begitu terus. Perhatikan jahatnya mereka. Mereka yang menafsirkan hukum Taurat. Mereka yang membuat hukum-hukumnya. Mereka yang paling mahir melanggarnya. Jadi kalau hari Sabat mereka tetap bisa berjalan 10 mil, bahkan 20 mil. Mereka bawa banyak benda-benda milik kepunyaan mereka. Begitulah orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Itu sebabnya Yesus ngomong, bagimu binatangkah lebih penting, sampai kemudian jiwa ini engkau tidak peduli. Bapak Ibu, spiritualitas model begini masih ada sampai sekarang. Ayat ini pun masih relevan untuk Bapak Ibu dan saya. Kita perlu merenungkan baik-baik Bapak Ibu. Kenapa perumpamaan anak yang hilang sangat penting. Ada orang-orang zaman sekarang yang jauh bisa lebih cinta kepada binatang kesayangannya daripada jiwa. Lalu kita berkata, oh enggak, saya enggak begitu. Bapak Ibu, saya ingin beritahu, jangan salah mengerti khotbah saya. Orang benar, orang percaya harus memelihara binatang kesayangannya. Saya punya binatang kesayangan, saya paling suka dengan anjing. Dari kecil saya suka anjing, sudah besar saya potong, saya makan. Dasar orang Batak. Saya suka anjing, bukan Bapak Ibu, tapi saya suka anjing. Dan kalau saya makan anjing pasti bukan peliharaan saya cari yang lain Bapak Ibu. Nah sudahlah tinggalkan yang lalu Bapak Ibu. Maksud saya Bapak Ibu, ada orang-orang yang lebih cinta binatang daripada jiwa. Buktinya apa? Hati-hati. Kalau anakmu, kalau istrimu, suamimu, keluargamu, papa mamamu, ternyata makannya tidak lebih enak dari makanan anjing kita. Orang zaman sekarang makanan anjingnya lebih mahal daripada makanan tetangganya. Kita perlu berhati-hati, kita anak Tuhan. Jangan untuk binatang kita demikian rupa memperlakukan kepada jiwa, kita mengabaikan. Kita perlu berhati-hati Bapak Ibu. Jadi ayat ini pun masih relevan sampai dengan sekarang. Lalu kemudian alasan yang ketiga. Kenapa perumpamaan yang demikian penting Bapak Ibu tentang domba yang hilang? Perhatikanlah dirham. Dirham yang hilang itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dari 10 hilang 1. Yesus berkata, bukankah engkau punya anak gadis? Karena anak perempuan di zaman itu terutama yang gadis, mereka akan menyimpan dirham. Lalu Yesus berkata, kalau hilang 1 saja, bukankah dia akan cepat-cepat ambil pelita, cari semuanya, dia sapu seisi rumah. Hari itu mungkin gak biasa menyapu, gak biasa bekerja. Tapi karena dirhamnya hilang, dia cari pelita, sapu semuanya sampai ke kolong-kolong, dia harus cari. Dan Yesus berkata, perhatikanlah waktu dia mendapatkannya, dia undang teman-temannya, mari berpesta bersamaku karena dirhamku yang hilang sudah ditemukan. Demikianlah ada bersuka cita malaikat di surga kalau 1 jiwa diselamatkan. Yesus mau ngomong apa? Orang-orang ini ada banyak orang yang lebih cinta kepada materi, lebih cinta kepada uang, lebih cinta kepada bendawi daripada jiwa. Manusia sekarang lebih cinta kepada ciptaan-ciptaan yang lebih rendah. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Tetapi manusia lebih cinta kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lebih rendah. Yaitu benda-benda, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan. Daripada mahkota ciptaan Allah. Jadi Yesus mau bicara melalui perumpamaan ini. Kalau demi uang kau cari mati-matian. Lalu jiwa ini, mahkota ciptaan Allah yang diciptakan segambar dengan rupa Allah. Engkau mengabaikannya.
Yesus mau menyindir mereka. Bapak Ibu, mari kita merenungkan bagian ini bersama-sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Ada orang yang demi kekayaan, demi uang, demi karir, mengorbankan hubungan-hubungan dengan jiwa-jiwa di sekitarnya. Mengorbankan hubungan suami istri, mengorbankan hubungan anak dan bapak, anak dengan keluarga. Demi kekayaan uang, materi. Kita mengabaikan hubungan jiwa-jiwa. Seakan-akan materi lebih penting daripada jiwa. Padahal kehilangan jiwa, kehilangan 100%. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu merenungkan bagian ini bersama-sama. Nah, berhati-hatilah Bapak Ibu. Saya mendapat kiriman WhatsApp dari Bapak Aswin Tadu Saputra, Gembala Sidang kita Bapak Ibu. Terima kasih untuk Pak Aswin, ini peringatan buat saya. Karena saya hamba Tuhan, saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu. Supaya jadi berkat buat kita semua, awasan buat kita semua. Tentang uang, perhatikan ini ya. Numpang kenal, namaku uang, suka dipanggil duit. Wajahku biasa saja, fisikku juga lemah. Namun aku mampu merombak tatanan dunia. Aku juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan aku. Banyak orang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi aku. Aku bukan iblis, tetapi sering orang melakukan kekejian demi aku. Aku juga bukan orang ketiga. Tapi banyak suami istri pisah gara-gara aku. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena aku. Anak dan orang tua berselisih gara-gara aku. Sangat jelas juga aku bukan Tuhan. Tapi manusia menyembah aku seperti Tuhan. Bahkan kerap kali hamba-hamba Tuhan lebih menghormati aku. Padahal Tuhan sudah pesan, jangan jadi hamba uang. Seharusnya aku melayani manusia. Tapi kenapa malah manusia mau jadi budakku? Aku tidak pernah mengorbankan diriku untuk siapapun. Tapi banyak orang rela mati demi aku. Perlu aku ingatkan, aku hanya bisa menjadi alat bayar resep obat Anda. Tapi tidak mampu memperpanjang hidup Anda. Kalau suatu hari Anda dipanggil Tuhan, aku tidak akan bisa menemani Anda. Apalagi menjadi penebus dosa-dosa Anda. Anda harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Saat itu, Tuhan pasti akan hitung-hitungan dengan Anda. Apakah selama hidup Anda menggunakan aku dengan baik atau sebaliknya menjadikan aku sebagai Tuhan? Ini informasi terakhirku. Aku tidak ada di surga. Jadi jangan cari aku di sana. Tertanda uang. Ada tanda tangannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus? Kenapa perumpamaan ini demikian penting? Karena dia adalah klimaks dari dua perumpamaan sebelumnya. Dia puncak. Ada orang-orang di zaman itu yang lebih cinta kepada ciptaan-ciptaan Allah yang lebih rendah daripada mahkota ciptaan Allah, yaitu jiwa-jiwa, yaitu manusia. Demikianlah pendahuluan khotbah saya. Sekarang saya mau masuk poin khotbahnya. Bersabar sebentar Bapak Ibu ya. Nah, setelah saya membangun landasan teologis, mari kita memperhatikan praktisnya Bapak Ibu. Setelah Yesus bicara tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, dia masuk kemudian kepada tentang anak yang hilang. Siang ini kita akan membahas khusus menyoroti anak yang bungsu. Karena kita tidak punya waktu, tidak sempat untuk bicara anak yang sulung. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-12. Dari Injil Lukas pasal yang ke-15 tadi, di ayat yang ke-12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Perhatikan kata-kata itu Bapak Ibu. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Ku, kita, ku. Ada kerancuan dari si bungsu. Sebenarnya melalui perumpamaan ini, isu apa yang Yesus mau bawa pada suasana saat itu dengan konteks pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Perhatikanlah si anak. Si anak ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan meminta haknya. Dia rancu antara haknya dengan hak bersama. Dia tidak suka dengan kepemilikan bersama. Dia tidak suka dengan kepemilikan komunal. Selama ini harta papanya hartanya dia. Hartanya dia adalah hartanya papanya. Tapi dia tidak suka kepemilikan model begini. Ada orang-orang sekarang juga toh, pokoknya
Milikku, milik Tuhan, milik Tuhan, milikku. Iya apa iya? Mari kita jujur. Nanti kalau Tuhan minta dikasih enggak? Kadang-kadang kita bilang milikku adalah milik Tuhan adalah milikku. Tapi waktu milik kita diminta, benarkah? Tapi poinnya Bapak Ibu, si bungsu menuntut hak. Jadi isu dari perumpamaan ini tentang anak yang bungsu, yang pertama adalah isu tentang hak. Dia menuntut haknya, berikan yang menjadi hakku. Berikan dari harta warisan kita, berikan yang menjadi hakku. Jadi dia menuntut hak kepada ayahnya. Bapak Ibu, kenapa ayahnya belum memberikan warisan itu? Ayahnya tahu. Kalau ini diberikan, ini belum waktunya. Dan kalau nanti diberikan, anak ini akan rusak. Nanti tiba waktunya, kalau memang sudah pas waktunya, pasti si ayah akan memberikan. Nah yang paling mengerikan dari perumpamaan ini, waktu kemudian si ayah membagi-bagikan. Itu mengerikan sekali. Si ayah tahu, si bungsu belum siap. Tapi karena si bungsu memaksa menuntut haknya, si ayah memberikannya tidak dengan sukacita, tidak dengan damai, tapi dia membagi-bagikannya. Anak yang sulung dapat 2/3, itu selalu begitu hukumnya di Ibrani. Anak yang sulung dapat 2/3, anak yang bungsu dapat 1/3. Dengan berat hati barangkali si papa memberikannya. Nah hati-hati dengan doa kita Bapak Ibu. Kita perlu berhati-hati di dalam doa, jangan memaksa Allah. Yang cukup menakutkan dari perumpamaan ini, kemudian si ayah membagi-bagikan. Dan kita tahu ceritanya selanjutnya Bapak Ibu. Tetapi poinnya Bapak Ibu, waktu si anak meminta hak warisan, Bapak Ibu, dia dapat 1/3. Menurut perjanjian lama Bapak Ibu, menurut perjanjian lama, waktu seseorang meminta warisan, si ayah harus memberikannya. Tetapi dengan peraturan, selama si ayah hidup, maka warisan itu tidak boleh dijual. Supaya sang anak tetap menaruh hormat kepada sang papa. Jadi boleh warisan dibagi waktu si papa masih hidup, tetapi tidak boleh dijual Bapak Ibu. Kalau dijual apa yang terjadi? Perjanjian lama memberi garansi, itu anak dirajam dengan batu sampai mati. Karena kurang ajar kepada si papa. Itu pelajarannya di dalam perjanjian lama. Tetapi perhatikan si bungsu Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini, kemudian setelah dia minta haknya, dia pergi ke tempat yang jauh. Apa pelajarannya? Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berhati-hatilah dengan kekristenan yang kurang bertanggung jawab. Berhati-hatilah. Ada orang-orang zaman sekarang Bapak Ibu dengan spiritualitas persis seperti si bungsu. Bukankah aku anak Tuhan? Aku berhak diberkati, aku berhak disembuhkan, aku berhak dipulihkan, aku berhak. Semua tentang hak, hak, dan hak. Kita perlu berhati-hati di sini Bapak Ibu. Proses kerusakan pada si bungsu, waktu dia mulai menuntut hak. Sebenarnya dari dalam sudah mulai proses kerusakan terjadi perlahan-lahan. Dan berhati-hatilah. Waktu anak-anak Tuhan mulai menuntut hak di hadapan Tuhan dengan berkata, bukankah aku berhak, bukankah aku berhak. Berhati-hati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak boleh seperti itu. Tidak benar kita menuntut hak kepada Allah. Siapa kita? Mari kita merenungkan siapa kita sampai menuntut hak kepada Sang Pencipta. Kita hanyalah ciptaan. Siapa John Panggabean? Saya beritahu kepada Bapak Ibu, apa hak saya? Dulu. Saya dari mulai kecil, jahatnya enggak karu-karuan Bapak Ibu. Sungguh jahatnya enggak karu-karuan. Total hancur, total rusak saya ini. Tadi pagi saya cerita, saya pernah mau bunuh dua kali Bapak Ibu. Mau bunuh orang 2 kali waktu SMA dan waktu tamat dari SMA. 2 kali juga saya pernah mau dikeroyok orang satu kampung Bapak Ibu. Mungkin karena untuk hari inilah Tuhan masih selamatkan yang lalu. Kalau tidak hari ini saya di mana? Saya orang gak karu-karuan bejatnya, tinggal di Jakarta ngamen, calo, nyuri, maling, rampok. Saya dulu punya pimpinan, kalau pimpinan saya berkata, John, saya gak suka dengan orang itu, saya tahu apa itu artinya. Saya cari botol cepat-cepat, saya ngerti apa maksud dia, saya mengerti bahasa psikologi pemimpin zaman itu. Hancur gak karu-karuan. Lalu kemudian oleh anugerah Allah yang ajaib, ditebusnya saya. Kemudian dibawanya saya sebagai warga kerajaan Allah. Dijadikannya saya budaknya. Perhatikan, waktu saya di sana saya adalah budak dosa. Sekarang saya dibawa diselamatkan oleh Dia. Saya menjadi budak Dia. Maka pertanyaannya, apa hak saya? Sesungguhnya hak saya neraka kekal selama-lamanya.
Tetapi oleh anugerahnya yang ajaib, saya dijadikan hambanya, dijadikan budaknya. Dalam konteks zaman Tuhan Yesus, seorang budak tidak punya hak sama sekali. Seorang budak tidak punya hak apapun. Sungguh Bapak Ibu. Lalu bagaimana mungkin saya menuntut hak? Di dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerah Allah, saya tidak berhak menuntut hak. Hak saya harusnya neraka kekal. Tapi oleh anugerahnya yang ajaib, saya beroleh keselamatan. Bagaimana mungkin saya menuntut hak? Berhati-hatilah. Kadang-kadang anak Tuhan menuntut hak. Bukankah aku berhak sebagai orang pilihan Allah? Kita selalu menuntut hak kita. Tidak boleh. Di dalam anugerah Allah, seharusnya hak diubah menjadi kewajiban. Bukan tentang hak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali saja Tuhan Yesus bicara tentang hak, semua kita masuk neraka. Sekali saja Tuhan Yesus menuntut haknya, semua kita masuk neraka. Tidak percaya, perhatikan Filipi pasal 2, ayat yang kelima. Coba bantu multimedia, bantu saya. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima. Bapak Ibu bisa perhatikan screen di depan, Bapak Ibu, ayat ini saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, perhatikan. Hendaklah kamu, firman Tuhan berkata, yang ditulis Rasul Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita diminta punya pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam diri Tuhan Yesus. Pikiran dan perasaan apa yang terdapat dalam diri Tuhan Yesus? Ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dia putra Allah, dia Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Dia Tuhan yang sejati dari Tuhan yang sejati. Dia berhak mempertahankan itu. Tetapi dia tidak mempertahankan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menjelma menjadi manusia. Demi Bapak, Ibu, dan saya, dia menanggalkan semua hak itu. Dan firman Tuhan berkata, punyalah pola pikir seperti itu. Punyalah perasaan seperti itu. Jangan menuntut hak. Anak Tuhan jangan menuntut hak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang dicintai Tuhan di tempat ini. Mulai hari ini, ayo kita ubah paradigma berpikir kita. Janganlah berpikir karena kita anak Allah, kemudian kita merasa berhak. Sebentar Bapak Ibu. Kalau begitu Pak John Panggabean, bolehkah saya minta dalam doa? Boleh, mintalah. Yesus berkata, minta akan diberi, ketuk pintu dibukakan, cari engkau akan mendapat. Kita harus minta, dan mintalah yang terbaik. Tidak apa-apa. Kita bisa minta, Tuhan sembuhkanlah aku, Tuhan berikanlah aku rumah yang baik, Tuhan biarlah karirku maju. Enggak apa-apa, mintalah yang terbaik. Tapi perhatikan, waktu engkau meminta kesembuhan, lalu kesembuhan terjadi bukan karena engkau berhak, tapi karena anugerah Allah semata-mata. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang lebih luar biasa. Iya, mintalah. Tapi kalau engkau mendapatkan rumah yang kau minta, itu bukan karena engkau berhak, tapi karena kemurahannya yang ajaib dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan kemurahannya selalu tersedia untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Sore-sore lebih baik lagi bagi Tuhan, Bapak, Ibu. Ya. Mari kita punya pola pikir yang seperti ini Bapak Ibu. Mari kita minta bukan karena kita berhak. Mintalah karena dia punya kemurahan, dia punya kebaikan yang luar biasa. Jangan cuma menuntut hak. Di dalam anugerah Allah, di dalam kasih karunia Allah. Kita semua adalah budak, hamba-hambanya Tuhan. Mari kita mengubah hak menjadi kewajiban. Mari kita lebih baik berpikir apa yang perlu saya lakukan di dalam kerajaan Allah. Apa yang perlu saya lakukan untuk gereja ini. Apa yang perlu saya lakukan untuk teman-teman saudara seiman. Mari kita mengubah hak menjadi kewajiban. Maka waktu seorang anak Tuhan terus belajar melakukan kewajibannya di hadapan Tuhan. Maka Tuhan, tanda kutip, akan berpusing ria bagaimana bisa memberkati Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Lakukan kewajibanmu, berkat Tuhan akan datang atas Bapak, Ibu, dan saya. Ayo sorak-sorai lebih baik lagi bagi Tuhan Bapak, Ibu. Ya. Lakukanlah kewajiban kita. Mari kita tidak menuntut hak. Karena seorang hamba tidak punya hak apapun. Tadi pagi saya cerita Bapak Ibu. Dulu waktu saya masih full timer di tempat ini dan sampai hari ini masih full timer di tempat ini. Sebelum saya dikirim Pak Aswin ke Batam Bapak Ibu. Biasa kami dulu, sekarang teman-teman kami sudah tidak ada mereka. Oleh karena mereka mengambil keputusan hidup di dalam tempat yang berbeda Bapak Ibu dengan kami. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teman-teman kami itu kalau mereka sakit ke dokter, mereka atau istri mereka atau mereka sendiri, maka kemudian mereka ke dokter,
semua bond dari dokter itu mereka akan ambil, kemudian mereka bayar, lalu mereka akan bukan klaim ya, tapi memberikannya kepada gereja dan gereja akan mengganti itu. Karena memang dari dulu gereja di tempat ini melayani kami, para full timer dengan sangat baik Bapak Ibu. Jadi biasanya bond itu akan diserahkan kepada gereja, bendahara gereja, lalu bendahara gereja akan ganti uang itu. Lalu kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, suatu kali waktu istri saya melahirkan anak saya yang pertama, begitu melahirkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, prosesnya di dokter, lalu kemudian sudah selesai pulang. Lalu teman-teman saya bilang, Pak John, bonnya kumpuli semua, kasihkan kepada bendahara. Nanti bendahara akan ganti, gereja akan ganti. Saya bilang, enggak saya enggak. Saya tahu Tuhan berkati saya. Saya bilang begitu, oh enggak Pak John, itu haknya Pak John, enggak apa-apa. Dan saya tahu Bapak Ibu, kalau saya serahkan pasti gereja akan menggantinya. Tapi saya tidak mau, saya memutuskan tidak mau. Tidak, terima kasih. Kira-kira seminggu kemudian pimpinan saya, Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Asintanu Saputra, telepon, waktu itu rumahnya masih di depan rumah Om Alek. Telepon saya, John datang sini. Saya datang ke rumahnya Bapak Ibu. Lalu kemudian saya datang ke rumahnya, di atas itu saya masih ingat sambil menghadap sana, lalu kemudian saya datang. Pak Aswin berkata, John, istrimu baru melahirkan ya? Iya Pak Aswin, anakmu apa? Perempuan. Lalu dia kasih saya amplop. Dia kasih saya amplop, Pak Aswin kasih amplop, saya terima Bapak Ibu, saya bilang terima kasih Pak Aswin. Lalu kemudian saya balik ke kantor, kemudian saya pulang. Bapak Ibu tahu, kalau bond dari dokter, saya tagihkan ke gereja, sebesar itulah saya peroleh. Tapi waktu saya tidak menuntut hak saya dapat 2 kali lebih besar dari yang seharusnya Bapak Ibu. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Orang yang tidak menuntut hak, malah sebaliknya diberkati lebih. Mari kita belajar lakukan kewajiban kita, Tuhan memberkati kita. Sekali lagi sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari belajar bersama anak-anak Tuhan di tempat ini, kita melakukan kewajiban kita, maka bagian Allah akan dikerjakannya dengan baik dan indah. Lalu kemudian Bapak Ibu, pelajaran yang kedua atau pelajaran yang terakhir dari perumpamaan ini Bapak Ibu, yang mau disoroti oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau isu yang pertama dari si bungsu adalah isu tentang hak, dia menuntut haknya. Maka isu yang kedua dari si bungsu adalah dia minta sebenarnya kebebasan. Dia ingin bebas. Apa yang dilakukan papanya sebenarnya? Kenapa dia nggak betah ada di bawah papanya, di bawah kontrol bapaknya? Kenapa dia nggak betah? Sebenarnya apa yang dilakukan papanya? Kecuali ada sesuatu di dalam hati kecil si bungsu. Pasti ada sesuatu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada keinginan tertentu di dalam dirinya. Dia merasa nggak enak hidup di bawah kontrol papa. Apa-apa paling tidak harus izin papa. Apa-apa harus disesuaikan seirama dengan maunya papa. Dia nggak enak di bawah kontrol si papa. Dia ingin bebas. Dia ingin merdeka semerdeka-merdekanya. Dia ingin menjadi hakim dan penentu bagi dirinya sendiri. Dia ingin otonom dan mandiri dari papanya. Jadi isunya adalah isu tentang kebebasan. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Karena memang Bapak Ibu, iya, nggak enak memang, kita harus mengaku. Seperti kita ini Bapak Ibu, kita tahu Allah Maha Tahu. Bukan hanya Allah Maha Tahu, Allah Maha Hadir. Jadi waktu kita mau berbuat dosa, nggak enak. Kalau kita sadar bahwa Dia ada bersama dengan kita mau bikin dosa itu nggak enak. Nggak enak sekali dikontrol. Tidak enak sekali. Kita harus mengaku itu. Saya kalau mau bikin sesuatu, saya tahu Tuhan ada di sini. Dia hadir, lalu kemudian saya mau bohong-bohong dikit begitu. Enggak enak sekali. Kelihatannya si bungsu itu, di hatinya ada sesuatu yang bergejolak, tetapi enggak enak, ada papanya. Dia masih di under control, di bawah kontrol sang ayah. Karena itu dia memutuskan dia pingin bebas, dia pingin keluar. Spiritualitas model begini sudah ada dimulai dari awal zaman Bapak Ibu. Model yang seperti ini sudah ada. Dia menuntut kebebasan si bungsu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia menuntut apa? Si bungsu menuntut kemerdekaan. Saya beritahu kepada Bapak Ibu, tidak ada kebebasan mutlak. Semua kebebasan terikat. Tidak ada kemerdekaan absolut. Semua kemerdekaan terbatas. Tidak ada kemerdekaan yang absolut. Tidak ada kebebasan yang mutlak. Semua kebebasan itu terbatas. Saya John Panggabean bebas, tapi saya terbatas.
Apa batasannya? Batasannya ada orang di luar diri saya. Ada istri saya, ada anak saya, ada pimpinan saya, ada jemaat Tuhan yang menyaksikan saya. Hidup saya nggak bisa bebas lagi. Saya harus mengontrol diri. Saya bebas, tapi sesungguhnya saya juga terikat. Saya bebas yang terikat. Perhatikan Bapak Ibu, tidak ada kebebasan yang sungguh-sungguh bebas. Tidak ada. Semua kebebasan terikat. Ada hukum-hukum yang mengikatnya. Ada aturan-aturan main. Tetapi si bungsu menuntut kemerdekaan mutlak. Dia ingin otonom. Dia ingin keluar dari papanya. Tadi saya sempat sebutkan. Spiritualitas model begini sudah ada dimulai dari awal zaman. Mari kita kembali anjang sana sebentar, kitab Kejadian. Masih ingat? Kejadian pasal pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Firman Tuhan berkata, baik, 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 baik. Di hari yang keenam, di penghujung hari, Tuhan berkata begini, sungguh amat baik. Jadi pasal pertama, Tuhan berkata baik semua. Pasal yang kedua, dalam kitab Kejadian, tiba-tiba ada kata tidak baik. Manusia itu seorang diri. Setelah pasal pertama baik, 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 tiba-tiba muncul kata tidak baik manusia itu seorang diri. Sampai di pasal 3 muncul kata kedua, kata itu muncul bersama. Baik dan tidak baik muncul bersama-sama. Waktu kemudian si iblis berkata kepada Adam dan Hawa, jikalau engkau makan buah ini, engkau tidak akan mati, tapi engkau akan seperti Allah. Engkau tahu yang baik dan yang tidak baik. Engkau tahu yang baik dan yang jahat. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ini maksudnya. Waktu Musa mencatat firman Tuhan itu bermaksud begini Bapak Ibu. Dari Kejadian pasal yang pertama, Allah lah yang berhak menentukan apa yang baik dan yang tidak baik. Allah lah penentu mutlak. Lalu di dalam pasal yang kedua, Allah lah yang berhak menentukan apa yang tidak baik. Apa yang baik Allah yang mutlak menentukan, apa yang tidak baik pun Allah yang punya hak yang menentukan apa yang tidak baik itu. Di pasal yang ketiga, alat itu dipakai oleh setan untuk mencobai Adam dan Hawa. Dengan berkata, kalau kau makan buah ini engkau gak mati, tapi engkau tahu apa itu yang baik, apa yang tidak baik. Jadi waktu Adam makan buah itu, sebenarnya dia ingin otonom, mandiri, lepas dari Allah. Tadinya Allah penentu mutlak apa yang baik dan yang tidak baik. Hari ini aku berhak menentukan bagi diriku sendiri. Apa yang baik bagi diriku, apa yang tidak baik bagi diriku. Aku penentu mutlak. Dia makan buah itu karena dia pingin seperti Allah. Berhak menentukan apa yang baik dan yang tidak baik. Apa yang terjadi? Kehancuran. Persis seperti si bungsu. Jadi spiritualitas begini sudah dimulai dari segala zaman. Dari awal zaman sudah dimulai. Si bungsu ingin otonom, ingin mandiri, ingin lepas dari kontrol papanya, ingin menjadi penentu bagi dirinya sendiri, hakim bagi dirinya sendiri. Waktu dia membawa isu kebebasan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia pergi ke negeri yang jauh, lalu berfoya-foya, tiba-tiba terjadi krisis moneter. Dia kolaps, melarat. Singkatnya waktu melarat cari makan, dia pergi cari kerja. Singkatnya ada seorang majikan mengerjakan dia di ladang, di kandang babi. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Keluar dari rumah papanya membawa isu kebebasan. Waktu keluar dari papanya, apakah dia dapatkan kebebasan? Tidak, dia diperbudak sungguh-sungguh. Dia dijadikan jongos yang sangat hina. Kenapa sangat hina? Orang Ibrani makan babi gak boleh, apalagi pelihara babi. Dan dia ini melihara babi. Pekerjaannya mandiin dan kasih makan babi. Jadi dia menjadi budak yang sangat rendah. Dia diperbudak. Padahal dia membawa isu tentang kebebasan. Dia ingin bebas. Faktanya dia diperbudak. Karena memang kemerdekaan yang sejati hanya dia punya kalau dia di rumah papanya. Waktu dia coba keluar dari rumah papanya, dia pikir dia merdeka, dia pikir dia bebas. Justru dia terikat dan diperbudak. Pelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh menuntut kebebasan sebebas-bebasnya. Aku menjadi penentu dalam hidupku. Oh tidak. Hidup kita bukan milik kita lagi. Kristus sudah membayar lunas semuanya. Hidup kita kepunyaan Kristus. Hidup kita nggak bisa semena-mena lagi Bapak Ibu. Ada aturan-aturan main yang Tuhan buat. Ada hukum-hukum yang Tuhan buat. Bukan supaya mempersulit kita, bukan. Bukan sama sekali. Hukum-hukum itu, peraturan-peraturan itu dibuat supaya kita beroleh kehidupan. Bukankah kita begitu kepada anak kita? Karena kita mencintai anak kita buat peraturan-peraturan supaya mereka baik. Begitulah Tuhan yang sangat mencintai kita. Dia buat peraturan-peraturan supaya hidup kita baik.
Jadi jangan berkata, kenapa terlalu banyak aturan? Kenapa sebagai full timer harus begini? Sebagai diakonis harus begini? Kenapa anak Tuhan harus begini? Kita mengeluh tentang peraturan-peraturan. Kita mengeluh tentang hukum-hukum. Bapak Ibu, ingat ini baik-baik. Ada satu penulis yang sangat jenius dalam perjanjian baru. Yang bisa menangkap kebenaran ini. Biasanya, hukum Taurat itu ditafsirkan mematikan. Hukum Taurat membawa kepada kematian. Itu betul. Tapi ada kebenaran yang lain lagi yang disebut dengan paradoksial. Dua kebenaran yang tidak bisa diperdamaikan. Bapak Ibu, yang kedua kebenarannya apa? Yakobus yang menemukan. Yakobus berkata bahwa hukum itu memerdekakan. Hukum Taurat itu memerdekakan loh, bukan mematikan. Itu versinya Yakobus. Kenapa? Contoh sederhananya begini Bapak Ibu. Kemarin Kamis waktu ibadah kita luar biasa di tempat ini Bapak Ibu. Itu penuh, saya lihat parkir di luar. Lalu waktu jemaat mulai keluar. Saya perhatikan, waduh, macetnya luar biasa. Saya mulai membayangkan Surabaya, kota sebesar Surabaya. Bayangkan kota Surabaya yang besar begini, yang diberkati Tuhan. Yang orang bilang ini Yerusalemnya Indonesia, karena di sini damai. Ayo coba tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bayangkan kota sebesar begini, tidak ada lampu merahnya. Apa yang terjadi? Setiap hari akan ada tabrakan, benturan, mungkin kematian. Akan ada banyak kematian-kematian. Jadi ditaruhlah hukum-hukum, peraturan-peraturan lampu merah. Waktu dibuat lampu-lampu merah itu, maka insiden semakin mengecil, kematian semakin mengecil. Kehidupan yang kita dapat, waktu taat kepada peraturan-peraturan itu mendatangkan kehidupan. Begitulah hukum Taurat. Hukum Taurat itu atau firman Tuhan, peraturan-peraturan Allah itu mendatangkan kemerdekaan bagi kita. Mendatangkan kehidupan bagi kita. Itu tidak mematikan. Jangan membawa isu kebebasan di dalam anugerah Allah. Tidak, justru di dalam anugerah Allah kita sungguh-sungguh bebas. Kita sungguh-sungguh merdeka. Kemerdekaan sejati dan kebebasan sejati mutlak hanya ada di dalam hadirat Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di hadirat Allah, Bapak Ibu merdeka sebenarnya. Tetapi di luar dia hanya ada perbudakan seperti si bungsu. Mengalami perbudakan yang luar biasa. Tuhan Yesus pernah berkata, akulah pokok anggur yang benar. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Allah hanya ada kejahatan dan kekacauan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Waktu si bungsu ini kemudian di kandang babi itu Bapak Ibu. Waktu dia susah luar biasa. Pertanyaannya, kemana para sahabatnya? Waktu dia punya uang banyak, sahabatnya berpesta bersama dengan dia, berfoya-foya. Waktu dia bangkrut jadi melarat, di mana mereka semua? Kok tidak ada yang hadir? Begitulah dunia ini Bapak Ibu. Begitulah orang-orang dunia di luar sana. Akan mencari keuntungan-keuntungan dari hubungan dengan engkau. Menjadi temanmu karena dia punya motif-motif tertentu. Karena ada remah-remah yang bisa dia dapatkan dari persahabatan dengan engkau. Begitu engkau tidak menguntungkan lagi, dia akan tinggalkan. Itulah di luar Tuhan. Itulah kejahatan yang luar biasa. Si bungsu sendirian. Waktu dia kaya semua mendekat kepadanya. Waktu dia susah semua orang meninggalkan dia. Lalu kemudian waktu dia mulai lapar. Dia lihat ampas babi itu kok enak ya. Enggak tahu, saya belum pernah coba si ampas babi enak atau tidak Bapak Ibu. Tapi bayangkan perumpamaan itu berkata kemudian dia mau makan. Waktu dia mau makan majikannya larang. Jangan. Dengar baik-baik. Ampas babi itu haknya babi. Ampas babi bukan hakmu. Jangan makan yang bukan hakmu. Itu haknya babi, bukan hakmu. Perhatikan tadi, si bungsu membawa isu yang pertama tentang hak, menuntut hak. Sampai dia melarat, Bapak Ibu, apakah dia punya hak? Bahkan haknya babi, dia nggak boleh sentuh. Dia lebih rendah dari babi. Haknya babi pun dia nggak boleh sentuh. Lalu dalam situasi seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran yang menarik dari perumpamaan selanjutnya, isu yang selanjutnya Bapak Ibu yang kemudian si anak sadar. Dia menyadari keberadaannya, terjemahan lain bagus sekali. Come to himself. Waktu dia datang kepada dirinya sendiri, dia lihat dirinya sendiri, dia ingat papanya. Dia berkata, di rumah papaku ada banyak pekerja-pekerja, ada banyak budak-budak. Budak-budak yang banyak itu punya makanan melimpah. Lalu aku di sini kelaparan. Waktu dia datang kepada dirinya sendiri, come to himself, menyadari keberadaannya. Lalu kemudian dia berkata begini, aku akan bangkit. Aku akan berkata kepada bapakku. Lalu kemudian dia mulai menghafal-hafal di kandang babi. Dia ngomong, Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Karena itu aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku menjadi salah seorang upahan Bapa. Dia hafal di kandang babi. Kemudian dia pulang. Waktu ketemu dengan ayahnya,
dirangkul oleh ayahnya, perkataan yang dia hafal di kandang babi, dia ngomong kepada papanya. Bapa, aku sudah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Aku gak pantas lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Yang dia hafal di kandang babi, dia ungkapkan di depan papanya. Apa pelajarannya Bapak Ibu? Ini perhatikan pelajaran yang sangat baik untuk kita semua. Waktu dia di rumah papanya, dia adalah anak. Waktu dia memberontak dengan cara meminta harta warisan belum pada waktunya, dia adalah anak. Waktu dia keluar dari rumah, dia adalah anak. Waktu dia hidup berfoya-foya di dalam dosa, dia adalah anak. Waktu dia jatuh bangkrut melarat, dia adalah anak. Waktu dia sadar akan keberadaannya, dia adalah anak. Waktu dia pulang kembali ke rumah papanya, dia adalah anak. Waktu dibuat pesta di rumah ayahnya, dia adalah anak. Sekali anak, tetap anak. Kenapa dia pulang? Bisa pulang karena dia anak. Kalau dia enggak anak, enggak bakal pulang. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dia tidak pernah berubah status. Kalau begitu, perumpamaan itu mau bicara apa? Si anak sebenarnya kehilangan apa? Si anak bungsu bukan kehilangan status. Dia tetaplah anak di hadapan papanya. Kalau begitu dia kehilangan apa? Dia kehilangan jati diri. Itu sebabnya waktu dia come to himself, datang ke dalam dirinya sendiri, dia menyadari keberadaannya, dia kembali. Jadi anak yang bungsu kehilangan jati diri. Itu sebabnya orang yang kehilangan jati diri, hidupnya aneh-aneh. Geng-geng motor itu, para begal, itu orang-orang yang mencari jati diri. Anak-anak SMA, anak-anak kuliah-kuliah di awal, itu orang-orang yang mencari jati diri. Makanya kompensasinya aneh-aneh dan berbeda-berbeda. Si bungsu kehilangan jati diri. Karena itu pelajarannya begini Bapak Ibu. Perhatikanlah, sekali anak tetap anak. Mungkin itu keluargamu, papa, mama, anggota keluarga. Yang kita tahu dulu setia sekali ikut Tuhan. Setia sekali melayani. Hari ini dia enggak bersama lagi. Jangan takut. Cepat lambat dia pasti kembali kalau dia anak. Amin. Coba tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena itu tadi pemimpin pujian Ibu Mira sudah ngomong. Marilah sekali di dalam anugerah, selamanya engkau ada di dalam anugerah Allah yang ajaib. Sorak-sorai lagi bagi Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, si bungsu tetaplah anak dimanapun dia berada, dia tetaplah anak. Tapi anak yang kehilangan jati diri. Sampai dia menemukan jati dirinya, dia kembali kepada papanya. Pentingnya punya kesadaran diri Bapak Ibu. Siang hari ini mungkin ada di antara kita yang sudah lama membelakangi Allah barangkali. Engkau mulai mengabaikan jam-jam doamu, waktu-waktu perenungan firman-Mu. Kita dengar firman Tuhan, mari datang kepada diri. Kita lihat diri kita, siapa aku di dalam Tuhan? Sadarilah keberadaanmu di dalam Tuhan, lalu kembalilah kepada Dia. Poin yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu si anak pulang, apa yang dilakukan si ayah Bapak Ibu? Dia lihat anaknya datang dari jauh. Dia langsung lari, firman Tuhan berkata, maka berlarilah si ayah. Dia berlari lalu dirangkul anaknya. Bapak Ibu, ini penerimaan tanpa pembicaraan. Yesus atau Allah ini, si Bapak ini menerima anaknya tanpa membicarakan kesalahan-kesalahan si anak. Tidak ada diungkit dosa-dosa si anak. Diterima sedemikian rupa. Tapi yang saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, mari memahami perumpamaan ini dalam konteks semangat zaman itu. Orang di zaman dulu, si ayah ini kaya raya. Buktinya apa? Punya banyak pekerja di rumah, punya banyak budak, makanan berlimpah. Ini orang kaya, bangsawan. Bangsawan zaman dulu, jalan itu enggak cepat-cepat, apalagi lari. Kenapa? Mereka pakai jubah ungu, jubah yang sangat mahal. Masih ingat khotbah saya beberapa waktu yang lalu? Orang-orang miskin cuma punya satu, orang kaya maksimal dua. Tapi orang yang kaya raya itu bisa 3, 4, jubahnya ungu, panjangnya sampai menutup mata kaki. Dan mereka berjalan pelan, penuh wibawa, ada aura yang hebat. Karena mereka berkarisma. Kalau mereka butuh sesuatu, mereka tinggal panggil budak. Panggil budak, panggil budak. Dia berwibawa. Karena itu seorang bangsawan enggak jalan terburu-buru. Tapi firman Tuhan ini berkata, si ayah lihat anaknya langsung berlari. Untuk bisa berlari, apa yang harus dilakukan si ayah? Maka dia harus menyingsingkan jubahnya. Waktu dia menyingsingkan jubahnya, mata kakinya akan kelihatan Bapak Ibu. Betisnya akan kelihatan. Dia singsingkan jubahnya, dia harus lari. Lalu kemudian rangkul anaknya. Waktu seorang bangsawan menyingsingkan jubahnya, berlari saja sudah mempermalukan dirinya. Apalagi menyingsingkan jubahnya.
Jadi si ayah bersedia mempermalukan dirinya di hadapan pekerja-pekerja, di hadapan budak-budaknya demi sang anak. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Perhatikanlah siang hari ini tubuh dan darahnya ini. Bukankah itu yang dilakukan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Saya sedang mempelajari ayat itu. Dia ditelanjangi, dia Allah sejati dari Allah sejati, Bapak Ibu. Dia ditelanjangi, dikenakan kain yang tidak pantas, dipermalukan luar biasa. Karena sedang mengejar Bapak Ibu dan saya. Dan sebentar tubuh dan darahnya kita akan menikmati bersama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia bersedia dipermalukan. Dalam konteks perumpamaan tadi, Yesus bersedia dipermalukan waktu duduk di antara orang-orang berdosa. Dia bersedia dipermalukan. Dia orang-orang Farisi dan ahli Taurat sungguh menganggap dia mempermalukan dirinya. Dia bersedia. Siang hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia tetap Tuhan yang sama yang tidak berubah. Dia bersedia mempermalukan dirinya demi Bapak Ibu dan saya, demi memberikan semua yang terbaik. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau karena Tuhan engkau dipermalukan, enggak usah takut. Karena percayalah Allah tidak akan mempermalukan Bapak Ibu dan saya. Amin. Ayo yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Dia tidak akan pernah mempermalukan Bapak Ibu dan saya. Dia sendiri, dia rela dipermalukan. Itu Bapak yang luar biasa. Dia merangkul anaknya, dia tidak membicarakan apapun tentang kesalahan si anak. Dia menerima penerimaan yang luar biasa. Siang hari ini ada tubuh dan darahnya. Bapak Ibu, tidak peduli berapa buruk kehidupan Bapak Ibu. Mungkin ada yang seperti saya rusak total, bejat tidak karu-karuan. Ada mungkin yang lebih buruk, ada yang kurang buruk dari saya. Apapun masa lalu kita, perhatikan Allah tidak pernah membicarakannya. Sungguh Allah tidak membicarakannya. Selesai semua di atas kayu salib. Kenapa kita masih membicarakannya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia mengejar engkau. Dia bersedia dipermalukan karena dia mencintai Bapak Ibu dan saya. Yang sadar dicintai, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa Bapak Ibu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah yang mencintai Bapak Ibu dan saya. Perhatikan ini baik-baik. Dia mencintai Bapak Ibu dan saya sampai dia terluka. Mencinta sampai terluka. Itulah Tuhan Yesus. Dia mencintai Bapak Ibu dan saya sampai dia terluka luar biasa. Dan dia bersedia melakukannya. Mari anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan di gedung ini. Sungguh kau diberkati Tuhan. Hari ini kita bersentuhan kembali dengan tubuh dan darahnya. Marilah kita menyenangkan dia senantiasa. Amin. Ayo tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu di dalam hidupku menatap mataku, bagaikan dalamnya samudra.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan sama-sama Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Sebab dari dulu, sebab dari dunia datang keselamatan kami. Oh, Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah, selamatkan daripada Mari puji, semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. Telah dibuatkan oleh para nabi. Ayo angkat tangan sama-sama katakan, sebab dari mula datang keselamatan kami. Siapa dia? Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan pemerintah, sampai sekarang.